Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Situasi pandemi COVID-19 menantang kita untuk semakin kreatif dan inovatif dalam menjalankan kewirausahaan kita di bidang pariwisata dan ekraf, serta UMKM. Karena itu, channel YouTube Impresi ini akan menjadi wadah dan saluran yang memberikan kesempatan luas bagi para pewirausaha, para kreatifpreneur, serta tourismpreneur untuk mempersiapkan diri, meningkatkan jangkauan pasar, serta menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Saksikan Impresi TV, jangan lupa subscribe dan like. Salam Impresi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Impresi, berjumpa lagi bersama saya Ishak Merobi, Wakil Bupati Belitung. Impresi adalah channel YouTube yang diperuntukkan untuk pembangunan pariwisata, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan di Indonesia. Dan saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Sijuk, pertengahan antara Kampung Ujung, Tanjung Pandan, dan Aik Merbau. Di sini ada sebuah kawasan yang kami sebut dengan klaster Kikbrak Food Street. Food Street ini dibangun oleh pihak swasta dan memberikan wadah yang cukup luas pada para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif untuk membangun usahanya dan mengembangkan usahanya di saat krisis pandemi COVID-19 seperti ini. Dan kita akan jumpai salah satu stand, salah satu pengusaha, pelaku ekonomi kreatif yang bertahan di tengah pandemi dan bahkan cukup gila untuk membangun usahanya untuk semakin berkembang dan semakin besar. Karena itu jangan kemana-mana, ikuti kami di Impresi TV. Nah, saat ini saya sudah berada di Kikbrak Food Street. Kalau sahabat Impresi lihat, di sini banyak sekali stand-stand ekonomi kreatif. Makanan dan minumannya banyak sekali, varian-variannya. Tapi saya tidak akan angkat semuanya, nanti saya akan jelaskan satu contoh saja kepada kita semua mengapa di saat pandemi kita harus lebih inovatif, lebih berani untuk bergerak, dan tentunya harus kreatif. Sehingga kita bukan hanya bisa bertahan, tapi kita mempersiapkan diri untuk menyambut pasca pandemi yang lebih cemerlang. Nah, ini ada sebuah stand namanya nasi dekap. Saya dulu sering berpikir nasi dekap itu apa karena cara pembuatannya didekap begitu ya. Didekap itu seperti dipeluk atau dipegang erat-erat ya. Tapi belum tentu saya benar. Saya akan tanya lebih lanjut dengan yang jaga atau jangan-jangan dia yang punya juga. Ayo. Selamat malam. Malam. Ini dengan siapa? Bambang, Pak. Pak Bambang. Ya, saya panggilnya apa nih? Bro Bambang ya. Bro. Masih muda kan? Masih, Pak. Usia berapa? 30. Oh, 30 tahun ya. Waduh, selisih lumayan banyak sama saya ya. Oke. Ini nasi dekap ya. Iya, Pak. Bener nggak tadi saya bilang nasi dekap bikinnya di dekap gitu ya? Bener nggak sih? Bukan. Salah ya? Bukan. Kenapa nasi dekap? Nasi dekap itu dari bahasa Belitung. Bahasa Belitung, oke. Dekap orang Belitung kebanyakan bilang kan kalau menunjukkan benda itu di dalam. Dekap. Jadi kebanyakan orang Belitung kan simpelnya tuh bilang ini tuh cup gitu. Oh. Jadi dekap. Jadi di mangkok dalam itu juga disebut sebagai cup ya. Iya. Jadi dekap. Jadi nasi dalam dalam mangkok. cup. Iya. Dalam cup ya. Oke. Ini gagasan ini sudah berapa lama Dari dipersiapkan? akhir, Waktu itu. Oh, waktu itu. Apa tiba-tiba minggu ini kepikir langsung bisnis ya kan? Atau sempat kepikir 3 bulan diamin dulu baru mulai bisnis? Tiba-tiba sih Pak, sedang di perjalanan waktu itu. Jadi Perjalanan dari mana ke mana? di kota aja. Oh, di Belitung Iya, ya. di Belitung. Oke. Perjalanan di Belitung. Terus di tahun 2018 itu konsep yang seperti ini tuh belum ada. Oke. Jadi aku untuk makanan itu bisa simple. Nasi dekap ini sudah berapa lama? Akhir 2018. 2018, jadi Iya. 2 tahun lebih ya. Iya. 2 tahun lebih. Nah, Iya. saya mau tanya. Nanti ini agak sensitif tapi bukan sekarang saya tanyanya. Iya. Nah, oke, saya potong tadi ya.
Tadi kamu bicara bahwa kamu sudah 2 tahun lebih, kemudian perjalanan cukup panjang, Ya. ketemu pandemi, ya. Lebih pahit mana? Perjalanan sebelum pandemi atau saat pandemi? Saat pandemi, Pak. Saat pandemi? Saat pandemi. Lebih susah? Lebih susah. Lebih susah. Ya. Jadi 2018, 2019 penghasilannya lebih bagus, Lebih bagus. 2020 saat pandemi kurang. Iya. Begitu ya? Menurun sih. Menurun ya? Iya. Nah, berapa persen penurunnya? Waktu pandemi itu kan kita lockdownnya berapa bulan ya? 4-5 bulan ya, 4-5 kita sempat bulan, nggak ya. ada aktivitas ya. Nggak ada aktivitas itu hampir 80%, Pak. 80% ya? Iya. Oke, sekarang nanti kita akan diskusi ya penghasilan kamu berapa. Oke, menu-menunya apa aja sih yang khas nasi dekap sehingga kamu bisa eksis ya? Nasi dekap ini pelopor ayam suwir pertama di Belitung, Pak. Pelopor ayam suwir. Ayam suwir pedas pertama di Belitung. Pedas ya? Iya. Yakin? Iya, yakin. Tapi ini kamu yang menu racik sendiri atau ini punya inspirasi dari daerah lain? Inspirasi sih. Ini aku terinspirasi dari restoran yang pernah aku makan Di Jawa? di Jakarta. Di Jakarta? Ya. Cuman waktu itu Cuman dia mungkin dalam restoran? dalam restoran dan untuk wujudnya itu aku modifikasi. Kamu modifikasi menjadi dalam, ini menu-menunya ya? Iya, ini dalam menunya. mangkok seperti ini dikasih nama dekap. Iya. Pertanyaannya, dekap ini sudah didaftarkan di HAKI belum? Sudah, Pak. Hak atas kekayaan intelektual? Sudah. Kemenkumham, udah ya? Udah. Sudah keluar itunya, sertifikatnya? Masih diproses. Masih diproses, oke. Tapi sudah ada nomor pendaftaran ya? Sudah. Sudah aman ya? Oke. Kemudian ini kan kenikmatan rasa dalam satu dekapan. Wah, dekapan ya? Nah, itu yang tadi bikin saya rancu tuh. Tapi itu benar nih, ya. Kenikmatan rasa dalam satu dekapan. Ini slogan, tagline, kamu pikir sendiri, bikin sendiri, atau ada mitra? Pikir sendiri. Ada istri dong yang turut berpikir. Peranan iya. istri apa? Turut Peranan bantu istri. masak atau bagaimana? Istri itu selain sebagai yang masak, dia juga inspirasi ya, Pak. Oke. Nah, sekarang dari semua menu, ada berapa macam tadi menunya? Untuk menu utamanya itu ada 6 macam. 6 macam? Iya. Nah, dari 6 macam menu itu, yang paling favorit, paling banyak dipesan itu apa? Kalau untuk menu favoritnya itu yang ini ayam suwir, Pak. Ayam suwir, Ayam suwir ya? itu udah Mana ayam kelasnya suwirnya? primadonanya, Pak. Ini? Iya. Wow, ini ayam suwirnya ya. Oke, ini kan ada campuran daging sapi ya? Iya. Ada wijennya. Iya. Ini apa nama menunya nih? Ini mix beef suwir. Mix suwir. Beef Ya. suwir. Beef suwir. Iya. Beef suwir ya, nasi beef suwir ya. Selalu ada timunnya di sini ya. Kemudian yang ini apa? Ini ayam crispy asam manis Ayam crispy asam manis ditambah mix dengan ati ampela pedas. Iya, ati Ini ampela pedas. Ini daging mercon sama daging ayam mercon. Ini pedas banget ya. Iya, iya, iya. Dan ini porsinya gede loh ya. Kalau sahabat impresi makan ini, wah ini pasti langsung kenyang ini. Kadang-kadang kalau cewek bisa bagi 2 malah ya. Sekarang soal harga, berapa harganya? Harganya terjangkau, Pak. Untuk beef suwir ini 25.000. Udah sama Ini nasi. 25.000? Iya. 25.000 ya. Udah ada daging sapi, ini lokal ya? Iya, daging sapi khasnya, Pak. Khas ya? Nggak ada Oke. Kemudian berarti tenderloin ya. Iya. Kemudian yang ini ayam ayam suwir ya. Ayam kampung apa ayam negeri? Ayam negeri. Ayam negeri ya. Oke. Dan ini harganya berapa? Ini sama 25.000. 25.000. Ini Ini 30.000. 30.000. Kenapa mahal ini? Ini untuk bumbunya lebih ekstra. Oh, karena banyak menggunakan cabai. Iya. Nah, kalau saya yang uang pas-pasan, akhir bulan saya uang belum dapat gajian ya, saya bisa pilih menu apa di sini? Ada mulai dari harga 15.000. Apa misalnya? Itu ayam suwir. Yang Oh, pertama. ayam suwir sama nasi saja? Iya. Tanpa daging sapi? Iya. 15.000? 15.000. Porsinya sama besar dong? Sama. Oke, itu terjangkau ya? Iya, terjangkau. Selama ini melayani pesanan Catering ya. catering ya? Iya. Bagaimana pendapatan catering dibandingkan jualan di tempat seperti ini? Untuk pendapatan. Mana lebih gede? Oh, di stand, Pak. Di stand lebih besar ya? Kalau catering Karena itu rutin kan- ya? iya, Catering itu karena kan rutin. tergantung season ya? Iya. Nah, kemudian Anda sudah punya berapa cabang, Bro Bambang? Baru satu ini. Satu Pak. ini ya? Iya. Ada rencana mengembangkan cabang-cabang berikutnya? Ada, Pak. Dalam persiapan ya? Iya, dalam waktu persiapan. dekat ya? Iya. Saya punya pertanyaan dan ini penting untuk diketahui sahabat impresi. Kenapa di saat pandemi Anda berani untuk mempersiapkan diri buka cabang? Kan banyak investor itu atau pengusaha itu malah punya satu aja udah untung lah. Nah, Anda berani melangkah buka cabang gitu.
Oh, pertama itu karena saya percaya diri dengan produk yang saya jual, dan melalui riset yang selama ini saya jalankan sudah hampir 2 tahunan ini, untuk menu rata-rata itu Disukai ya. Nah, risetnya itu berdasarkan dari konsumen ya. Iya. Nah, di sini bukanya hari apa aja? Setiap hari, Pak. Setiap hari. Iya. Jam berapa sampai jam berapa? Jam 4 sampai jam 10 malam. Jam 4 sampai jam 10 malam. Menggunakan tenaga kerja untuk menjaga stand? Semenjak pandemi itu. Ada tenaga kerja yang jaga? Saya sendiri, Pak. Sendiri ya? Iya. Turun tangan langsung, Turun jadi tangan hemat langsung. tenaga kerja ya? Iya. Istri bantunya di rumah? Di rumah. Keburu bikin? Untuk menyajikan kepada kalau datang rame-rame konsumen begitu? Keburu, Pak. Keburu ya, karena mayoritas kan siap saji ya? Iya, ini udah siap saji dan saya juga udah terbiasa ikut pameran. Oke. Ini kan agak sensitif pertanyaan saya ya. Iya. Penghasilannya memuaskan nggak? Lumayan, Pak. Lumayan mencukupi. Hah? Mencukupi kebutuhan selama ini. Artinya Anda walaupun pandemi tetap eksis, Iya. keluarga aman, secara ekonomi, secara finansial. Kan banyak orang pandemi ini susah ya? Masih tercover sih. Tercover ya? Iya, masih punya cuan lah ya? Masih. Punya profit ya? Iya. Profitnya nggak tipis dong? Lumayan lah ya? Lumayan. Berarti nggak tipis tuh sahabat impresi ya. Kalau udah lumayan itu pasti udah agak tebel-tebel tuh. Berarti berani buka cabang ya. Oke, sekarang desain gerobaknya, standnya seperti ini. Apa ini baku? Nanti akan dikembangkan atau akan berubah dan seterusnya? Kalau untuk stand, untuk model stand mungkin seperti ini lah, Pak. Seperti ini ya. Ada kepikiran untuk waralaba nggak? Sangat kepikiran. Sangat kepikiran ya. Jadi sedang dipersiapkan waralaba. Nanti ke depan tinggal dibuka, Anda yang berminat nanti tinggal menghubungi ya. Nah, oke. Anda punya pesan apa buat sahabat impresi di tengah pandemi ini yang sedang berwirausaha? Apa pesan Anda? Pesannya untuk pemula, sabar, jangan menyerah sih. Jangan cepat menyerah. Pernah gagal nggak sih? Pernah, Pak. Pernah gagal? Pernah. Terus cara bangkit dari gagal gimana? Dibantu istri, apa nyemangati diri sendiri, atau bagaimana? Harus punya ini sih, harus punya motivasi sendiri. Motivasi sendiri. Waktu Iya. itu motivasinya apa? Setelah gagal, motivasi saya apa gitu? Pertama itu, waktu itu karena saya percaya produk yang saya bikin itu sangat baik gitu. Dan sebagai kepala keluarga, saya itu sangat memotivasi saya untuk bergerak lebih maju ya? Iya, untuk terus Punya tanggung jawab yang cukup besar. Iya. Dan ingin menginspirasi orang banyak. Iya, Pak. Pertanyaan terakhir, pernah nggak dikomplain sama konsumen selama jualan? Dikomplain. Iya. Wah, nggak enak ini. Kalau wah, untuk- ini apalah, inilah, itulah. Kalau untuk rasa belum pernah sih, Pak. Belum pernah ya? Belum pernah. Ada yang komplain? Iya, belum pernah. Di sosial media juga nggak ada komplain-komplain ya? Enggak. Belum ada ya? Enggak. Jadi yang repeat order, yang datang membeli kembali juga sering, banyak. Rata-rata repeat Punya order. datanya nggak? Nah, ini yang sering dilupakan oleh para pelaku UMKM adalah mendata semua konsumen. Ya. Sehingga suatu hari ketika ada menu yang baru, kita bisa kirimkan menunya secara digital kepada orang-orang yang punya handphone. Ya, nanti dia tinggal buka, dia lihat dan dia tertarik untuk memesan ya. Jadi Ya. jangan lupa itu. Ya. Itu Data yang namanya per- big data ya. Profiling itu penting sekali. Ya. Oke, sahabat impresi, ini semua menu sudah disajikan dan tadi kita udah bincang-bincang luar biasa dengan Bro Bambang, sangat menginspirasi. Semoga Anda yang melihat ini juga termotivasi untuk berani bergerak di saat pandemi dan melahirkan produk-produk baru. Dan ini akan menjadi produk unggulan dan kebanggaan masyarakat Belitung. Karena dari Belitung bisa lahir sebuah produk rice bowl. Ya, kalau di luar, di Jepang, di Korea, di mana-mana banyak rice bowl, di Belitung juga punya. Nasi dekap dan tidak kalah enak tentunya. Oke, sampai jumpa berikutnya di Impresi TV. Oke, kita lanjutkan di Impresi TV. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa Anda untuk memberikan like,
subscribe dan juga komen di Impresi TV. Nah, Bro Bambang, Ya. ini 3 menu utama tadi kan sudah disajikan nih. Saya mau coba boleh dong ya? Boleh Pak, silakan. Oke, baik, sebelum saya coba, saya cuci tangan dulu. Tadi saya udah cuci tangan di wastafel, tapi untuk memastikan saya pakai hand sanitizer ya. Ingat, kita dalam berbisnis, berwirausaha tetap harus mengedepankan protokol kesehatan. Pandemi belum berlalu, jadi kalau kita mau tingkatkan kualitas dan juga pembeli, kita harus mengedepankan makanan kita ini terjaga, ya, kualitas higienisnya dan juga rasanya, kemudian protokol kesehatannya dari Anda yang jual, kemudian yang meramu dan menjamah makanannya juga. Oke, saya buka masker sebentar. Saya coba makan yang ini, yang paling katanya paling top katanya ya. Ayam suwir ya. Nih. Ini bumbunya ya. Saya ini nggak tahan pedas orangnya. Tapi ayamnya enak, nggak keras. Bumbunya meresap sekali. Ini benar-benar dipeluk lama ya. Menu utamanya. Ini sangat meresap loh sampai ke dalam-dalamnya ya. Apalagi ini ketemu dengan nasi putih seperti ini. Wah. Enak banget. Saya belum coba daging sapi ini ya. Ini ada bawang bombaynya. Ini ala-ala ini yang Jepang ya. Jepang. Tapi mungkin ini udah sesuai dengan lidah Belitung. Ini enak. Ya, ini perpaduan dua cita rasa yang top banget. Ini recommended dan ini tidak kalah dengan makanan-makanan di luar sana. Oke. Saya mau coba lagi yang ini. Ya. Ini apa? Ati ampla? Ati ampla. Pedas ya? Pedas. Wow. Enak sekali. Tidak alot. Ya. Enak. Dan saya mau coba ini kulitnya ayam crispy ya. Ini bikin sendiri juga? Bikin sendiri Pak. Wah, ini menemukan resep ini berapa lama sih? Karena ini Pernah gagal juga mungkin? Udah coba kurang enak, kasih orang coba kurang enak, perbarui terus? Pernah Pak. Pernah ya? Pernah. Ini crispy. Kalau kita makan fresh chicken kan biasa tuh. Ayam geprek pedas. Ini asam manis, enak banget. Oke, ini yang mercon ya? Iya. Ini mercon daging sapi. Daging sapi. Bedanya dipotongnya nggak seperti ini ya. Iya. Dia agak dadu ya. Iya. Ini pencinta pedas pasti langsung naksir berat. Naksir berat ini enak banget ya. Semua daging sapinya tidak alot dan enak sekali. Oke, saya akan pakai masker kembali. Baik, sahabat Impresi, inilah nasi dekap bikinan orang Belitung dan dari sini menuju ke tingkat nasional dan mudah-mudahan nanti suatu hari sampai di level internasional ya. Amin. Kita doakan orang-orang gila seperti ini, Bro Bambang, terus tambah banyak, tambah maju dan semakin jaya buat membawa nama daerah. Sampai jumpa sahabat Impresi.